Shalom semua umat-umat Tuhan yang bersama di dalam belajar dan memahami Sekolah Sabat Harian. Ringkasan Sekolah Sabat pelajaran yang keempat dengan tajuk Harapan dalam Perjanjian Lama. Mari kita sama-sama pelajari ayat renungan. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Pada zaman Yesus, orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Matius 22 ayat 3. Yesus menegur mereka. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jika Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan, bukankah Dia juga memiliki kuasa untuk menghidupkan kita kembali? Selain itu, apa yang dikatakan Perjanjian Lama tentang kebangkitan? Kita akan melihat Sang Penebus, kita akan melihat apa tentang diselamatkan dari kubur, didukung dalam hidup bangkit dari kematian, hidup kekal dan kematian kedua, kebangkitan orang benar dan orang jahat. Melihat Sang Penebus, Ayub 19 ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku, pun aku akan melihat Allah. Ayub hidup dalam penderitaan yang mendalam karena penderitaan yang tidak adil yang dialami. Dia hanya ingin mati, tetapi dia tahu kematian bukanlah tujuan akhirnya. Dia masih memiliki iman kepada Tuhan, mengenal penebusnya, dan dia yakin bahwa dia akan mengalahkan maut. Dia tahu bahwa meskipun tubuhnya akan memudar setelah kematian, dia akan dibangkitkan secara fisik. Dia sangat ingin untuk akhirnya bertemu dengan penebusnya secara langsung setelah kebangkitannya. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena kerinduan. Itulah yang Ayub katakan. Dia akan terus menyembah kepada Tuhan walau bagaimana keadaan pun. Yang seterusnya, diselamatkan dari kubur. Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Orang bodoh merasa aman karena harta atau ketenaran mereka. Mereka pikir mereka akan menikmati selamanya, namun kubur akan mengambil semuanya dari mereka. Mereka tidak mempercayai Tuhan, jadi tidak ada yang dapat menebus mereka dan memberi mereka kehidupan setelah kematian. Mereka seperti hewan tanpa pertimbangan. Orang bijak tahu bahwa kuburan adalah takdir mereka. Namun mereka juga tahu bahwa mereka memiliki penebus yang akan menebus mereka dari kubur, dari kuasa kubur. Kepastian akan kehidupan di masa depan setelah kematian mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Hal itu memampukan kita untuk hidup tanpa rasa takut, tidak peduli masalah di sekitar kita. Marilah kita menjadi orang yang bijak dengan kehidupan kita pada saat ini. Bahwa apapun yang kita miliki, kita menantikan Tuhan, bukan dengan harta yang kita ada pada saat ini kita agung-agungkan. Di dalam pelajaran kita akan melihat tentang didukung dalam hidup, bangkit dari kematian. Mazmur 71 ayat 20 berkata, Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Bagaimana kita dapat takut? Bagaimana kita dapat tidak takut ketika masalah mengelilingi kita? Dalam ayat ke-6, mengingat bahwa Allah telah mendukung kita bahkan sebelum kita lahir. Ayat 17, Dia mengajar kita sejak masa muda kita. Ayat ke-3, Tuhan adalah batu, karang, dan kekuatan kita. Ayat ke-9, Dia tidak akan membuang kita di masa tua kita. Ayat ke-20,
dalam kesusahan dan kematian, Tuhan akan memberikan kita hidup kembali dan akan membawa kita kembali dari samudera raya. Tidak peduli berapa usia kita atau masalah yang kita hadapi, harapan kita tidak ditemukan di kehidupan ini, tapi di kehidupan yang akan datang. Kehidupan kekal bersama Yesus, pasti setelah Dia membangkitkan kita. Jadi saudara yang terkasih, harapan kita hanya satu, yaitu Tuhan. Di dalam kehidupan kita ada satu yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus. Hidup kekal dan kematian kedua. Yesaya 26 ayat 14 dan 19, mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Setiap orang dibangkitkan, tapi tidak semua orang hidup selama-lamanya. Ada dua bahagian. Mari kita lihat. Dibangkitkan untuk hidup pada kedatangan kedua. Mereka akan dijadikan abadi dan akan hidup selamanya. Kita semua memiliki kesempatan untuk hidup selamanya. Setiap orang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka akan menerimanya. Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, dibangkitkan untuk mati setelah milenium. Mereka akan menderita kematian kedua di lautan api. Mereka tidak akan ada lagi sesudah menjadi arwah. Mereka tidak akan bangkit pula. Percayalah pada Yesus, kehidupan kekal Anda bergantung kepadanya. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan saja. Pelajaran kita mengatakan daripada perjanjian lama, orang-orang percaya kepada Tuhan dan mereka yakin bahwa mereka akan bersama dengan Yesus dalam kehidupan mereka yang kekal. Kebangkitan orang benar dan orang jahat. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagai untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Banyak yang akan dibangunkan. Mengapa tidak semua orang? Semua orang benar akan dibangkitkan untuk menerima kekekalan pada kedatangan kedua. Namun orang jahat yang masih hidup akan mati pada saat itu. Orang jahat tidak dibangkitkan sampai akhir milenium. Oleh karena itu banyak mengacu pada semua orang benar. Dan sekelompok kecil orang jahat. Siapa yang akan menjadi bagian dari kelompok itu? Menurut Wahyu 1 ayat 7, mereka yang telah menikam Dia. Mereka yang mengejek dan mencomoh derita kematian Kristus. Dan penentang paling keras kebenarannya. Dan umatnya dibangkitkan untuk memandang Dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Kebangkitan orang benar dan orang jahat. Kita tergolong di bahagian yang mana? Mari kita lihat bersama agar kita dapat mengetahui bahwa kita akan menjadi orang yang benar dalam kebangkitan. Saudara-saudara, pelajaran kita ingin memperingatkan kepada kita bahwa di dalam perjanjian lama sudah diberikan pengharapan dan setelah masuk ke dalam perjanjian baru, pengharapan itu dihidupkan. Tulisan Ellen White berkata, Selected Messages, buku yang kedua, bab ke-27 halaman 271. Kristus mengklaim semua orang sebagai miliknya yang percaya dalam namanya. Kuasa yang menghidupkan dari roh Kristus yang berdiam di dalam tubuh fana mengikat setiap jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang percaya kepada Yesus adalah suci bagi hatinya karena hidup mereka tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Perintah akan datang dari pemberi kehidupan. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Yesaya 26 ayat 19. Semoga dengan pelajaran kita mengetahui bahwa kita adalah sebahagian daripada orang yang benar menanti kedatangan Tuhan dan bersama Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Kiranya kita diberkati dengan pelajaran pada hari ini. Tuhan memberkati.